Selamat siang pemirsa, terima kasih Anda masih bersama channel Bang Kumus Berbagi, media sorot desa Indonesia. Dan perlu kami informasikan pagi ini Bang Kumus ada di salah satu bendungan di Kampung Nanggrang, Desa Ramaya, Kecamatan Menes. Dan disinilah satu peristiwa ditemukannya jasad seorang laki-laki. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, Bang Kumus akan mencoba langsung menuju titik lokasi di mana jasad itu ditemukan dari Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumus Berbagi bersama media sorot desa Indonesia mengabarkan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pak, nama siapa Pak? Mulyadi. Warga mana Pak? Warga Cibongkok. Nah, itu kan ada penemuan mayat. Betul. Itu sejak jam berapa ditemukannya Pak? Kita informasinya subuh sekitar jam 5 karena kita sedang maraton. Ada orang yang sedang ngambil ikan, balik lagi dan ngasih tahu ke warga bahwa di sana ada mayat. Nah, berarti pertama kali jenazah ditemukan itu warga sedang apa Pak? Ini sedang apa namanya? Ngambil ikan. Jala. Jala. Itu warga mana Pak? Warga sini, warga sini. Atas nama siapa? Nama siapa? Namanya Kak Eri. Nah, begitu Pak Eri mendengar, pas ngasih tahu ke Bapak? Ngasih tahu ke warga. Ke warga. Ya, siap. Nah, namanya siapa itu Pak? Yang korban itu? Yang korban itu saya lupa. Nah, pemirsa, setelah jenazah ditemukan dan akan dibawa ke rumah duka, entah di mana ini, medannya cukup berat karena ada rute yang memang naik turun untuk menuju salah satu bendungan tersebut seperti ini. Capek. Nah, di sana ada bersama TNI Bang Kumus kebetulan sama-sama ke TKP dan sejumlah warga. Ternyata masih ada tanjakan lagi di sana yang memang cukup tinggi untuk keluar dari lokasi TKP di salah satu bendungan. Seperti inilah warga kompak untuk membantu mengevakuasi jenazah yang pagi ini ditemukan. Dan di sana ada dari TNI, dari Inavis, juga dari pihak kepolisian hadir untuk bersama-sama mengevakuasi jenazah pada pagi hari ini. Bang Kumus akan terusan lagi nih. Capek Pak. Bendungan apa sih Pak? Talaga. Talaga apa itu Pak? Talaga irigasi AMD dulu. Oh dulu ya Pak ya? Iya. Pak, itu airnya memang suka gede nggak Pak? Suka gede. Suka gede banget semua. Kalau tadi itu berarti kecil Pak ya? Kecil itu mah. Kecil. Nah Pak, yang lagi kita bawa nih, itu orang mana sih Pak korban? Orang Leweng Kolot. Orang Leweng Kolot Pak ya? Leweng. Itu kecamatannya mana Pak? Kecamatan Menes. Kenal nggak Pak namanya Pak? Kalau namanya sih kayak belum jelas. Belum ya Pak ya? Oke Pak, kita antar bareng-bareng Pak ya? Ya oke. Nah, Bang Kumus salah satu warga nih yang memang agak ngap-ngapan juga Pak ya? Aduh. Nah, masih tinggi saudara. Kalau bapaknya itu tuh. Oh, yang mana Pak? Batik itu tuh. Yang baju batik bapaknya. Ini lokasi. Nah, lihat. Ini di tanjakan. Ini. Nah, satu lagi nih. Bisa nggak nih, mampu nggak untuk menaiki tanjakan ini? Lanjut Kang, awas hati-hati Kang. Hati-hati. Nah, ternyata nggak kuat tuh. Dorong Kang. Aduh, capek juga. Nah, coba Bang Kumus mau nanya-nanya sambil berjalan nih kepada warga nih. Kang, selamat pagi Kang. Selamat pagi. Kang, nama siapa Kang? Jawa. Pak Jawa. Ya. Warga mana Pak? Warga Menes. Pak, ini orang mana yang korban ini Pak?
Orang Tegalwangi. Tegalwangi. Ya, Kenal nggak Pak? saya belum kenal itu. Nah Bapak tahu ini ada korban dari mana Pak? Dari warga. Oh ada korban, langsung Bapak ke sini ya? Ya. Oke Pak ya. Ya. Ayo Pak, kita ke sana lagi Pak, ke atas lagi Pak. Motor pun akhirnya harus didorong tuh, lihat. Dorong. Ekstrim. Wah, di sana akhirnya pengendara pun turun. Terpaksa karena memang rutenya cukup parah di tanjakan atau turunan yang memang cukup curam. Aduh. Bang Kumis pun sudah terasa nih dengkulnya. Terasa mau coplok. Aduh. Nah, kita melewati salah satu kebun bambu di sini. Gelap. Terus, Bang. Dorong. Ayo, dikit lagi Bang. Dorong Bang. Lanjut Bang. Jalannya semakin ekstrim. Iya. Nah, akhirnya nyampe di atas. Capek? Lelah. Nah, capek nggak Bang? Enggak. Tadi suasananya pas nanjak itu gimana? Waduh, asik lah. Asik banget. Satuan anggota kepolisian dari Polsek Menes ada di lokasi seperti ini. Nah, dan juga dari Inapis Polres Pandeglang juga ada di lokasi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bang Kumis. Pak, bisa dijelaskan terkait penemuan mayat di Kecamatan Menes ini bagaimana Bang? Oh iya, ini Bang Kumis, tadi pagi saya sekitaran jam 6.30 ya, setengah 7 saya dapat telepon dari Kanit Reskrim Polsek Menes bahwa telah ditemukan sesosok mayat yang terapung di Kampung Nanggerang ya, di Curug Talaga, desanya Desa Ramaya, dan meminta bantuan pada IDEN untuk dilakukan olah TKP dan pemeriksaan. Nah, setelah datang ke lokasi Pak, bisa? Ya, setelah datang ke lokasi, saya melakukan pengecekan, terus minta bantuan warga untuk dilakukan evakuasi dulu ya ke Rumah Sakit Aulia di Menes yang paling dekat. Karena diperiksa di tempatkan kurang etis, makanya kita bawa ke Rumah Sakit Aulia untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, saat ditemukan di sungai dalam kondisi bagaimana itu Pak, posisinya? Untuk pada saat ditemukan itu posisi jenazah itu keadaan tengkurap ya, posisi jadi kepala bagian depan itu dia tertutup oleh air dan tersangkut di batu. Untuk jenis kelamin sendiri? Untuk jenis kelamin laki-laki. Untuk identitas saya belum dapat informasi. Kalau umur ya tadi sekitaran katanya 20 tahun. Nah, untuk dugaan sementara hasil dari pemeriksaan Inapis sendiri barangkali ada tanda-tanda kekerasan atau gimana Bang? Ya. Tadi setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Aulia, didampingi dengan RT, dampingi oleh bapaknya, ayahnya, terus didampingi juga pemeriksaan oleh tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Aulia. Kita melakukan pemeriksaan bersama-sama bahwa tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kita periksa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Adapun luka-luka yang terdapat itu luka-luka yang terjadi atau luka-luka yang ada pada setelah kematian. Jadi kemungkinan itu dimakan oleh hewan air gitu ya, mungkin atau kepiting atau yang lain. Nah, setelah itu berarti sudah diserahkan ke pihak keluarga Bang? Ya, setelah dilakukan pemeriksaan, kita karena tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada jejas yang lain-lain, kita kembalikan lagi pada keluarga dengan catatan keluarga membuat pernyataan penolakan otopsi. Oke, terima kasih. Ya, siap. Enter ya. Oke. Bang, selamat siang loh. Siang.
Nama siapa Bang? Agus Dari dari Lewung Kolot, Lewung Kolot. Ini desanya apa? Desa Tegalwangi, Kecamatan Menes, Nah. Kabupaten Pandeglang. Itu yang kita kan lagi lihat jenazah nih. Ya, Bang, bisa nggak sih sepengetahuan Abang gimana itu? diperkirakan beliau itu biasa main di hutan, di sawah, karena keterbatasan mental, agak idiot gitu. Walaupun usianya udah 22 tahun, tapi pemikirannya masih 5 tahun. Itu atas nama siapa? Atas nama Akmal Suganda, Ahmad Suganda, usia 25 tahun ya? 22 tahun. 20 tahun. Nah Bang, itu diketahui ada di salah satu sungai ditemukan tewas itu sejak kapan? Tadi Tadi pagi setengah 6. Nah saya dengar itu, warga Ramaya. saya dengar juga itu meninggalkan rumah sejak kapan tuh ya Bang? Meninggalkan rumah dari hari Senin sore. Senin sore ya? Ya. Nah apakah memang si almarhum itu udah biasa main ke kawasan sana Bang? Enggak. Mainnya di sawah. Mainnya di sawah, kemungkinan besar terbawa arus dari apa namanya? Kebonan kan? Citorek. Hutan Citorek. Kayaknya Nah ini orang tua namanya siapa Bang? Sobari sama Ibu Embai. Oke, oke Bang, makasih Bang ya. Selamat siang Bang. Selamat siang. Pak, bisa dijelaskan terkait temuan mayat di wilayah hukum Menes ini Bang? Untuk mayat itu ditemukan di Sungai Wisata, tepatnya di daerah Curug yang berada di Desa Ramaya, Kecamatan Menes. Untuk korbannya sendiri Bang, orang mana itu Bang? Untuk yang mayat tersebut identitasnya itu warga Lewung Kolot, namanya adalah Akmal Suganda bin Sobari, umur 15 tahun, laki-laki Islam, alamat kampung Lewung Kolot, RT 1 RW 3 Desa Tegalwangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Nah Pak, menurut informasi warga 2 hari yang lalu kan sudah laporan ke Polsek sendiri Pak ya? Gini, kemarin itu siang, itu sekitar pukul 14, itu datang warga, yaitu warga Lewung Kolot, Desa Tegalwangi, datang ke Polsek bahwa telah melaporkan ada warganya sudah tidak pulang ke rumahnya, yaitu dari hari Senin sore. Dicari-cari, kemudian anggota kami pun melaksanakan pencarian sampai malam, sampai jam 22.00 dan tidak curiga ke arah sungai. Memang antara sungai tersebut berbatasan dengan Desa Ramaya dan juga Tegalwangi, dan tidak ada ke arah situ, hanya mencari ke daerah hutan. Diperkirakan hutan ternyata tidak ketemu, dan untuk korban ini kebetulan punya gangguan jiwa. Nah terus diketahui ditemukan di lokasi telaga itu bagaimana Pak? Itu ditemukan oleh warga di sana, kebetulan dia mau ke sungai, ada orang mengambang di sungai dekat curug itu, dekat bendungan itu ya. Itu yang menemukan adalah Pak Eri Suhairi, umur 72 tahun, guru Islam, Kampung Baru Nangerang, RT 01, Desa Ramaya, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Jadi beliau yang menemukan pertama kali. Kemudian temuan juga Pak Tohir, dan mudah-mudahan Pak Jamir, dan kemudian keluarga situ dan aparat dari Ramaya dan juga Tegalwangi. Nah untuk hasil pemeriksaan inapnya sendiri Pak, apakah ada tanda-tanda kekerasan atau tidak ada Bang? Kalau dari itu memang tidak, untuk dari hasil inapis untuk kekerasan tidak ada. Itu adalah dia diperkirakan adalah luka lecet, di situ luka lecet jatuh dari, nggak ada yang lain nggak.